Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya senantiasa kita sampaikan kepada manusia termulia, manusia teragung, manusia yang paling sempurna akhlaknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Tentu kita sebagai pengikutnya harus bersyukur menjadi pengikut beliau. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi bab keempat. Insyaallah kita memasuki materi yang baru yang mana membahas seputar Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Silakan teman-teman dibuka bukunya di halaman ke-66. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya peristiwa Nabi Muhammad SAW hijrah atau pergi ke Taif itu tepat pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, yaitu berarti kurang lebih ketika Nabi Muhammad SAW pada usia 50. Ya, jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Taif. Untuk apakah? Pertama, tujuan utama beliau yaitu untuk mendakwahkan agama Islam kepada penduduk Taif atau kabilah Saqif. Ketika itu kabilah Saqif adalah kabilah yang sangat berpengaruh di kota Taif atau di negeri Taif. Ya. Untuk kabilah Saqif sendiri ini terbagi menjadi dua suku. Yang pertama yaitu disebut dengan Bani Akhlaf dan yang kedua disebut dengan Bani Malik. Teman-teman selebihnya bisa dibaca di buku di halaman ke-66. Ini kakak tandai di bagian sini. Baik. Ya, jadi tujuan utamanya yaitu untuk mendakwahkan agama Islam ke Bani Saqif, yaitu Bani yang paling berpengaruh di kota Taif. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun selain alasan tersebut, yaitu bahwasanya kota Taif merupakan kota yang subur. Bahkan hingga hari ini, nanti insya Allah ketika kalian umroh atau kalian haji, ketika kalian sempat bersinggah di kota Taif, ya, maka insya Allah kota Taif ini hingga sekarang masih subur dan tempatnya cukup nyaman dan sangat nyaman. Tentu di masa lalu atau di masa kehidupan Rasulullah SAW, Taif ini menjadi sebuah tempat kunjungan yang sangat diminati. Seperti halnya kalau kakak contohkan seperti di Indonesia, yaitu kita sebagai orang Jakarta meminati untuk tinggal atau sejenak merefreshing diri, ya, untuk mencari kesenangan di puncak dan lain sebagainya, karena lokasinya yang cukup strategis, karena dinginnya itu tidak terlalu dingin dan lain sebagainya. Jadi untuk refreshing itu standar, jadi nyaman. Nah, maka oleh karena itu di negeri Arab juga seperti itu, seperti halnya Indonesia puncak dan lain sebagainya, yaitu ketika atau tempatnya yaitu di Taif. Seperti itu, karena cuacanya juga nyaman, cuacanya juga bagus. Seperti itu, sehingga kota Taif ini banyak dikunjungi oleh orang-orang Arab, terutama bagi mereka orang-orang yang kaya. Ya, untuk apakah? Pertama, untuk menikmati keindahan alam, kesejukan udaranya, dan kesuburan dari tempat atau wilayahnya. Jadi dapat kita ibaratkan seperti kota Bogor kalau di Indonesia, atau tepatnya di puncak, ya, sehingga ramai dikunjungi oleh para wisatawan karena cuacanya yang bagus, tempatnya yang subur dan lain sebagainya. Itu. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beranjak ke halaman selanjutnya yaitu di halaman 67, bahwasanya selain alasan di atas, karena Taif merupakan tempat yang paling terdekat dari Mekah atau dari tempat tinggal Rasulullah SAW, yaitu terletak di sebuah lembah di pegunungan Asir. Adapun sebab-sebab lainnya, Nabi Muhammad SAW mengadakan hijrah ke kota Taif
Yaitu yang pertama, yaitu karena ada tekanan dari kaum kafir Quraisy yang semakin menjadi-jadi, yang semakin besar, sehingga Nabi Muhammad SAW sangat menderita karena adanya tantangan dan ancaman yang mereka lakukan. Semakin hari semakin nyata, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin berlebih, dan lain sebagainya. Apalagi kaum muslimin ketika itu yaitu sudah memiliki pengalaman yang sangat menderita, yang mana mereka diboikot oleh kaum kafir Quraisy, yaitu diasingkan di sebuah lembah, ya, atau dikucilkan, dijauhkan di sebuah lembah yang bernama lembah Shib. Ya, selama berapa lama, Kak? Yaitu selama 3 tahun. Bayangkan 3 tahun dikucilkan, kemudian diboikot, ya, selama 3 tahun. Ini cukup lama sehingga kaum muslimin mengalami banyak kesengsaraan ketika itu. Oleh karenanya, inilah salah satu alasan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Taif. Jadi banyak ya alasan mengapa Rasulullah SAW dan sahabat hijrah ke Taif. Adapun yang kedua yaitu wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Adapun alasan lainnya mengapa Rasulullah SAW hijrah ke kota Taif, yaitu karena wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Abu Thalib merupakan paman Rasulullah SAW yang mengasuh beliau ketika berumur 8 tahun, dan tepatnya pada tahun ke-10 kenabian, yaitu pada bulan Rajab, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 87 tahun. Tentu Rasulullah SAW sangat sedih atas wafat pamannya itu, yaitu Abu Thalib, yang mana yang tadi kakak sampaikan telah mengasuhnya pada usia 8 tahun. Tentu banyak bimbingan dan perlindungan yang beliau berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, terutama dilindungi Nabi Muhammad ketika itu dari ancaman yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Seperti itu, baik ancaman, hinaan, cacian, dan makian yang dilakukan kaum kafir Quraisy itu dilindungi. Maksudnya tidak mampu dilakukan secara terang-terangan, dikarenakan Nabi Muhammad ketika itu seringkali dilindungi oleh pamannya. Pamannya itu orang bangsawan, orang yang terhormat, sehingga orang kafir Quraisy cukup takut apabila melakukan hal yang tidak kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, ketika wafatnya Abu Thalib sebagai pelindung Rasulullah, tentu Rasulullah sebagai manusia biasa seperti kita merasakan sedih. Ditambah lagi 1 bulan setelah meninggal pamannya, ternyata yaitu istri Rasulullah, yaitu Khadijah, ya Ummul Mukminin, beliau juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan pada tahun 10 kenabian dalam usia 65 tahun. Ya, tentu sudah jelas bahwasanya Khadijah ini merupakan istri Rasulullah SAW. Beliau selalu mendampingi Rasulullah SAW dari pertama kali bagaimana Rasulullah mendapatkan risalah atau wahyu dari Allah. Dan Khadijah ini juga merupakan orang yang pertama mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau rela untuk menyerahkan segala hartanya. Khadijah ini, Ummul Mukminin ini atau istri Rasulullah ini merupakan orang bangsawan, orang kaya. Akan tapi kekayaannya beliau sedekahkan, bahkan beliau ibahkan untuk apa? Untuk semua kepentingan Islam, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya wafatnya Abu Thalib, yaitu paman Rasulullah, dan wafatnya Khadijah, yaitu istri Rasulullah SAW, merupakan cobaan berat bagi Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karenanya dikarenakan beliau juga manusia biasa seperti kita, tentu beliau merasakan kehilangan ya atas pamannya dan istrinya. Sehingga atas kesedihan hati beliau, oleh karenanya tahun wafatnya ini yaitu pada tahun ke-10 Hijriah, ketika wafatnya Abu Thalib paman Rasulullah dengan Khadijah yaitu istrinya Rasulullah SAW, maka disebut
dengan tahun Amul Huzni. Disebut dengan Amul Huzni, yaitu yang artinya tahun duka cita atau tahun kesedihan. Mengapa disebut seperti demikian? Dikarenakan paman Rasulullah dan istri Rasulullah SAW di tahun yang sama, yaitu meninggalkan atau wafat. Oleh karenanya Rasulullah bersedih dan disebut dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan atau tahun duka cita. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun di pembahasan selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW akhirnya hijrah ke Taif. Ya, namun perlu diketahui bahwasanya ketika Abu Thalib paman Rasulullah telah wafat, tentu ini menjadi peluang bagi kaum kafir Quraisy untuk untuk melakukan penganiayaan kepada Rasulullah SAW, karena yang melindungi Rasulullah telah tiada. Oleh karenanya mereka semakin kejam dalam melakukan penghinaan, dalam melakukan ancaman kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah merasa sudah tidak aman untuk tinggal di kota Mekah, sehingga beliau berinisiatif untuk berusaha untuk hijrah ke Taif. Akhirnya ya Rasulullah SAW pada waktu yang telah ditentukan, akhirnya Rasulullah SAW bersama Zaid bin Harisah. Di sini teman-teman bisa diperhatikan kakak tandai ya. Jadi bersama Zaid bin Harisah, akhirnya beliau berhijrah menuju Taif secara diam-diam. Ya, setelah sampai di Taif, Nabi Muhammad SAW langsung menemui para pemimpin atau para pimpinan dari Bani Saqif, yaitu Abdul Yalil bin Amr bin Umair, ya, kemudian Mas'ud bin Amr bin Umair, dan Hubaib bin Amr bin Umar, ya, bin Umair, dan lain sebagainya. Para pemimpin dari kota Taif ini langsung ditemui oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk menceritakan bahwasanya agama yang benar adalah ajaran Islam, dan mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu Taif itu banyak dari mereka yang menyembah berhala atau menyembah patung-patung sebagaimana yang disembah oleh masyarakat Makkah jahiliyah ketika itu. Ya, namun semuanya itu ditolak oleh mereka. Bahkan mereka malah memberikan timbal balik berupa cacian, makian, hinaan yang sangat menyakitkan. Oke, teman-teman, perlu diperhatikan di sini ya bahwasanya Rasulullah SAW sudah menyampaikan kewajibannya sebagai Rasulullah untuk mengajak kepada kebaikan. Namun semuanya kembali ke pribadi masing-masing, kembali kepada orang yang diajak bicara, apakah ia mau mengambil kebaikan yang telah disampaikan atau malah menolaknya. Namun disayangkan yang dilakukan oleh masyarakat atau para pemimpin dari negeri Taif ini, mereka menolak atas ajakan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka malah melakukan hal-hal yang menghina Rasulullah SAW, bahkan menjelek-jelekan Rasulullah SAW dengan makian dan hinaan. Nauzubillah min zalik. Tentu semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijaga dari mara bahaya, dari hal-hal yang tentu tidak baik ya untuk kepribadian kita masing-masing. Seperti itu. Oleh karenanya tentu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang seperti ini. Dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu didekatkan pada orang-orang yang soleh, yang solehah, ya, yang senantiasa mengajak kepada kita semua ke arah yang lebih baik. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kakak rasa cukup materi kita sampai sini, sampai halaman 69. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang berkenan atau salah. Mari kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.